Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najwa Rika dengan NIM 2310951013. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar saya yang berjudul Line Follower. Oke, ya. Jadi di sini saya ada menggunakan 6 sensor. Nah, yang pertama itu ada sensor gas yang berfungsi untuk mendeteksi adanya asap dan diletakkan di atas robot. Selanjutnya, ada sensor cahaya atau LDR yang berfungsi untuk mendeteksi cahaya yang diletakkan di atas robot. Selanjutnya ada sensor infrared yang berfungsi untuk mendeteksi garis yang diletakkan di depan badan robot. Selanjutnya ada sensor touch yang berfungsi untuk menerima sentuhan diletakkan di belakang robot. Kemudian ada sensor jarak yang diletakkan di depan sensor dan ada sensor flame untuk mendeteksi adanya percikan api yang diletakkan di tengah robot. Oke, langsung saja. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu eh, mengenai sensor gas. Nah, jika sensor mendeteksi adanya asap, nah tegangan yang 5 volt ini akan masuk menuju kaki dan non-inverting dari op-amp. Nah, dia akan masuk ke kaki non-inverting dari op-amp. Selanjutnya, yang bernilai 5 volt. Nah, sementara untuk kaki invertingnya dihubungkan ke ground. Karena kita memakai op-amp voltage follower atau sehingga tegangan inputnya sama dengan tegangan output. Nah, sehingga antara tegangan input yang masuk ke op-amp sama dengan tegangan keluar yang keluar dari op-amp. Nah, sehingga didapat tegangan yang keluar dari op-amp itu sebesar 5 volt juga. Selanjutnya, tegangan 5 volt ini akan diumpankan ke R11. Nah, kemudian R11 akan mengalir menuju transistor. Nah, di mana transistornya ialah fixed bias. Nah, karena di sini terbaca tegangan dari base emitter itu sebesar 0,79, di mana artinya itu merupakan syarat dari transistor aktif, yaitu 0,7, sehingga power supply yang 15 volt ini mengalirkan arus ke R12, lalu ke base, ke emitter, kemudian ke ground, dan power supply yang 15 tadi juga mengalirkan arus ke relay, ke kolektor, emitter, baru ke ground. Nah, karena karena ada arus yang mengalir di sini, nah sehingga switch berpindah dari kanan ke kiri. Sehingga rangkaian yang di sini itu menjadi rangkaian tertutup dan arus mengalir di dalamnya. Nah, jadi sehingga bisa mengakibatkan kipas itu hidup yang berguna untuk mematikan menghindari asap. Oke. Nah, selanjutnya ada sensor cahaya atau LDR yang diletakkan di atas robot. Nah, jadi saat tidak adanya cahaya, maka tegangan 5 volt ini akan masuk menuju ke op-amp. Hanya saja karena di sini ada resistor sehingga tegangan yang akan diinputkan ke op-amp yang dihubungkan dengan kaki non-inverting dari op-amp itu hanya sebesar 4,95 volt. Nah, selanjutnya kaki inverting dari op-amp dihubungkan dengan potentiometer dan tegangan sebesar 3,7 volt. Nah, karena kita di sini memakai op-amp yang berjenis detek non-inverting, di mana untuk mencari tegangan keluaran dari op-ampnya menggunakan rumus AOL dikali V1 dikurang V2, di mana V1-nya merupakan kaki non-inverting, yaitu input, dan V2-nya yaitu kaki inverting, yaitu VREF-nya. Nah, karena V inputnya lebih besar daripada V referensi, sehingga nantinya saat dikali dia akan menghasilkan nilai positif. Dan nilai AOL itu sangat besar, di mana hingga 200.000. Nah, karena dia bernilai positif, sehingga tegangan keluaran yang dihasilkan untuk op-amp itu menilai 11 volt. Nah, di mana nilainya hampir mendekati dari tegangan saturasi positif dari op-amp ini. Selanjutnya, 11 volt ini akan diumpangkan ke R2 lalu ke transistor. Nah, di sini terbaca nilai tegangan pada base emitter sebesar 0,81 volt. Nah, di mana merupakan syarat dari nilai ini besar dari syarat transistor itu aktif, yaitu 0,7. Sehingga karena transistor aktif,
Power supply yang 5 ini mengalirkan arus ke R8, lalu ke base, emitor, dan ke ground. Selain itu juga mengalirkan arus ke relay, ke kolektor, emitor, dan ke ground. Nah, karena ada arus di sini, jadi switch berpindah dari kanan ke kiri, lalu arus karena di sini sudah rangkaian tertutup, arus mengalir sehingga lampu akan hidup. Oke. Selanjutnya itu ada infrared sensor. Nah, di mana dia untuk mendeteksi adanya garis. Nah, jadi saat terdeteksi adanya garis, maka dia akan berlogika satu dan sensor ini akan mengeluarkan nilai output yang sebesar 5 volt, di mana output ini nantinya akan digunakan sebagai tegangan input untuk op-amp. Nah, tegangan input untuk op-amp yang dihubungkan dengan kaki non-inverting. Sementara untuk kaki inverting dari op-ampnya sendiri dihubungkan dengan ground. Nah, karena kita menggunakan op-amp voltage follower, di mana antara tegangan input sama dengan tegangan output, sehingga didapatlah tegangan output dari op-amp ini sama, yaitu sebesar 5 volt. Selanjutnya, 5 volt ini diumpankan ke R4 dan kemudian ke transistor. Nah, di sini terbaca tegangan base emitornya itu 0,79, di mana lebih dari syarat transistor aktif yaitu 0,7. Sehingga transistor karena transistor ini aktif, power supply yang 15 volt ini mengalirkan arus ke R3, lalu ke base, emitor, dan ke ground. Juga mengalirkan arus ke relay, kolektor, emitor, dan ke ground. Nah, karena ada arus tadi pada relay sehingga switch berpindah dari kanan ke kiri, lalu dia mengalir ke baterai. Terus selanjutnya karena di sini nanti dia merupakan 4 sensor dengan satu output. Nah, jadi saat di sini relaynya juga berpindah. Nah, karena touch dan di sini relaynya juga berpindah, switchnya berpindah karena jarak, sehingga nantinya roda ini akan berjalan. Dan lampu LED berwarna biru itu akan hidup sebagai penanda bahwa output kita tuh berhasil. Selanjutnya, ada touch sensor. Nah, jadi saat sensor ini mendeteksi adanya sentuhan, maka dia akan berlogika satu dan menghasilkan keluaran dari sensor ini sebesar 5 volt. Nah, di mana keluaran dari sensor ini akan digunakan sebagai tegangan input untuk op-amp yang akan dihubungkan dengan kaki non-inverting dari op-amp. Nah, selanjutnya untuk kaki inverting dari op-amp dihubungkan dengan R16 dan R17. Nah, di mana R16 ini merupakan RSI-nya dan ini RF-nya. Nah, selanjutnya karena kita menggunakan op-amp yang berjenis non-inverting amplifier, di mana untuk rumus dari outputnya itu RF per RI ditambah 1 dikali Vin. Nah, RF-nya itu 10.000, RI-nya juga 10.000, sehingga jika dibagi itu mendapat 1 ditambah 1 itu 2 dikali dengan tegangan inputnya yaitu 5, sehingga untuk tegangan keluaran dari op-amp-nya itu bernilai 10 volt, di mana ini sama dengan 2 kali penguatannya itu 2 kali. Selanjutnya 10 volt ini akan diteruskan ke R7 lalu ke transistor fixed bias. Di sini terbaca tegangannya itu tegangan pada base emitter itu 0,83. Artinya ini sudah melebihi dari syarat transistor aktif. Nah, karena transistor sudah aktif, jadi power supply mengalirkan arus ke R19, ke base, emitter, lalu ke ground. Selanjutnya dia juga mengalirkan arus ke nah, selanjutnya dia juga mengalirkan arus ke relay. Setelah ke relay, nah karena di sini relaynya sudah aktif, maka switch berpindah dari kanan ke kiri. Nah, lalu menghasilkan nantinya output itu roda berjalan. Nah, selanjutnya itu ada sensor jarak. Nah, jika jika jaraknya itu kecil dari 21 cm, maka motor itu akan berhenti. Nah, hanya saja jika besar atau sama dari 21, maka
motor itu akan berjalan. Nah, jadi sensor akan mengeluarkan tegangan sebesar 0,64, di mana nilai ini akan digunakan sebagai tegangan input untuk op-amp yang dihubungkan dengan kaki inverting. Selanjutnya, untuk kaki non-inverting itu dihubungkan dengan potentiometer dan terbacalah nilai tegangannya di sini sebesar 3,7 volt. Selanjutnya, karena di sini kita menggunakan detektor op-amp detektor inverting, di mana rumus untuk tegangan outputnya yaitu AOL dikali P1 itu di mana kaki non-inverting, dan dikurang V2 di mana itu kaki inverting, hmm, nah, sehingga di sini nantinya AOL itu nilainya sangat besar. Nah, sehingga dia menghasilkan nilai keluaran itu positif 11 volt. Nah, di mana nilainya itu hampir mendekati dengan nilai tegangan positif saturasinya. Nah, selanjutnya 11 volt ini akan diumpankan ke R10, lalu R10 mengalir ke transistor. Nah, di sini terbaca tegangan pada base emitter itu sebesar 0,78 volt, di mana sudah melebihi dari syarat transistor itu aktif. Nah, karena transistor itu sudah aktif, jadi 5 volt power supply yang 5 ini mengalirkan arus ke R13, lalu ke base emitter, dan ke R14, lalu baru ke ground. Nah, selanjutnya, power supply ini juga mengalirkan arus ke relay. Nah, selanjutnya mengalirkan ke korektor, emitter, ke R14, baru ke ground. Nah, karena di sini tadi sudah relaynya sudah dilewati arus, sehingga switch berpindah dari kanan ke kiri dan motor dapat berjalan. Oke. Nah, selanjutnya ada flame sensor. Nah, jadi saat sensor itu mendeteksi adanya percikan api, maka dia akan berlogika satu. Nah, karena dia berlogika satu, nantinya dia akan mematikan atau memberhentikan roda yang berjalan tadi. Nah, jadi saat dia berlogika satu, dia akan mengeluarkan sensor ini akan mengeluarkan tegangan sebesar 5 volt, di mana 5 volt ini akan digunakan sebagai tegangan input untuk op-amp. Nah, karena kita menggunakan op-amp yang berjenis voltage follower, di mana tegangan input akan sama dengan tegangan output, sehingga tegangan output dari op-amp ini juga 5 volt. Selanjutnya, tegangan 5 volt ini diumpankan ke R9, lalu mengalir ke transistor. Di sini terbaca nilai base emitter itu sebesar 0,79, di mana sudah melebihi dari syarat transistor aktif. Nah, karena syarat transistor sudah aktif, maka power supply yang 15 ini mengalirkan ke R6, lalu ke base emitter dan ke ground, juga mengalirkan ke relay. Nah, setelah ke relay, dia ke kolektor, emitter, dan juga ke ground. Nah, karena relay di sini sudah ada arus, maka switch berpindah dari kanan ke kiri, sehingga nantinya roda itu akan diberhentikan. Sekian penjelasan dari saya mengenai line follower. Terima kasih.